Selamat datang di channel Kiki Dazai. Oke, di sini admin mau mengucapkan dulu selamat bulan Ramadan dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi kalian yang merayakan. Setelah di episode Boruto 292 kemarin diperlihatkan pertarungan sengit antara Kawaki dan Boruto saat dirasuki Momoshiki, yang dimana diperlihatkan juga kalau Kawaki mengaktifkan karmanya lagi. Dan juga di akhir episode diperlihatkan kematian dari Boruto, yang dimana Boruto rela mati di tangan Kawaki, demi agar dirinya tak lagi dikendalikan oleh Momoshiki, dan rela mengorbankan dirinya. Dan ya episode ini menurut admin emang episode terepik selama ini. Di sini gua akan bahas episode Boruto 293, yang dimana kita akan dikejutkan dengan kebangkitannya Boruto dari kematiannya. Tapi buat kalian jangan lupa subscribe dulu channel baru ini. Dimulai dimana terlihat Naruto yang terus memanggil Boruto, yang tak percaya kalau putranya telah mati dibunuh oleh Kawaki tepat di depan matanya. Di sisi lain melihat Boruto yang tergeletak mati, membuat Code tak menduga hal ini akan terjadi sehingga menghancurkan rencananya. Dimana Code yang merasa misinya berantakan karena terbunuhnya Boruto, membuatnya ingin melarikan diri dari tempat itu. Saat dia membuat jutsu teleportnya, dia mengatakan, "Kau telah mengacaukan rencanaku Kawaki, kau telah membunuh tumbal berhargaku. Tapi ingatlah mendapat kekuatan tak akan mengubah apapun, sepanjang hidupmu dan itulah takdirmu." Terlihat saat menendang Shikamaru, ia menggunakan teleportnya untuk melarikan diri. Kawaki yang melihat hal itu, langsung mengecilkannya dengan Hikona Sukuna miliknya, agar Code tidak bisa berteleport. Dan jutsu itu pun berhasil mengecoh Code. Sampai akhirnya Code mencoba lagi menggunakan jutsu teleportnya, tapi tetap aja Kawaki mengecilkannya dengan Hikona Sukuna lagi. Kawaki yang berjalan menghampiri Code bilang, "Sepertinya kau belum paham, dalam posisimu saat ini kau tak bisa sombong untuk membicarakan takdir orang lain Code. Akan kumusnahkan siapapun yang mengancam nyawa Hokage, bahkan saudaraku sendiri. Jadi apa yang membuatmu berpikir aku akan membiarkanmu kabur?" Kawaki yang terlihat mengeluarkan tombak hitam yang mengarah lurus ke arah Code, tapi sayang, serangan itu dapat dihindari Code. Code yang akhirnya berusaha untuk menyerang Kawaki dengan cakar di tangannya, tapi terlihat dengan mudahnya Kawaki menangkis serangan Code, dan membalasnya dengan menyerang Code balik, sampai menyusur ke tanah. Code yang menyadari dahsyatnya kekuatan Kawaki pun bergumam, "Mustahil aku kalah kuat, ini gawat." Di lain sisi Shikamaru yang tersungkur, langsung menuju ke tempat Naruto, karena pertarungan Kawaki dan Code tengah berlangsung. Di sini terlihat di mana Naruto yang terus memanggil nama Boruto, dan terus bilang, "Buka matamu Boruto." Shikamaru yang melihat Boruto yang tergeletak pun tak percaya bahwa Boruto mati secara mengenaskan. Dan berkata, "Ini tak mungkin, Boruto." Shikamaru bertanya kepada Naruto, "Naruto kau tak apa-apa, bertahanlah." Naruto pun menjawab, "Shikamaru, apa aku sedang bermimpi?" Melihat wajah Naruto, Shikamaru kaget bergumam, dia bahkan kehilangan mode Sage-nya. Shikamaru pun berkata, "Naruto, aku tahu kau sedang bersedih, tapi pertarungan masih belum selesai." Tapi Naruto malah berkata, "Ini tidak sungguh terjadi bukan? Katakan padaku ini hanya bohong." Shikamaru yang terus menenangkan Naruto, dan mencoba menoleh ke pertarungan. Dan melihat Code dan Kawaki masih terus melancarkan serangan satu sama lain, dan terlihat Kawaki yang masih sedikit unggul dari Code. Shikamaru pun memberitahu ke Naruto dan berkata, "Kawaki sedang unggul melawan Code, jika Code kabur maka akan jadi masalah. Ayo sekarang kita bantu Kawaki Naruto." Shikamaru yang terus berusaha menyadarkan Naruto dari kesedihan berkata, "Sadarlah Naruto, kau itu sang Hokage ingat,
Boruto sendiri yang memilih ini demi melindungi kita semua. Ini bukan waktunya tenggelam dalam emosi. Di sisi lain pertarungan masih berlanjut, dan terlihat Kawaki yang berhasil memojokkan Code, dan berhasil menancapkan 3 tombak hitam di tubuh Code. Code pun berkata, "Sialan, kalau begini aku akan kalah," dan itu pun kalah melawan Kawaki. Melihat Code yang tidak berdaya, Kawaki pun akhirnya mengeluarkan jurus mematikannya dengan menadahkan tangannya yang bersiap untuk menembakkan jurusnya. Dengan tatapan yang kesal Kawaki berkata, "Orang yang ingin menemuiku ini, aku tak tahu motifnya apa, tapi jika mereka menentang Hokage, maka tak akan ada ampun bagi mereka." Di sisi lain Code terlihat sedang membuka tudung bajunya, dan terlihat ia sedang berusaha menarik sesuatu di sabuk teleport bagian kepalanya. Tapi tak lama setelah itu, terlihat Kawaki yang langsung menembakkan serangan pamungkasnya, sehingga mengakibatkan ledakan yang cukup besar di area sekitar pertarungan. Tapi anehnya, terlihat Kawaki yang justru terpental dan tersungkur ke tanah. Shikamaru dan Naruto yang melihat itu pun kaget, sampai Shikamaru berkata, "Apa yang terjadi? Kenapa Kawaki yang terpental?" Dan nampaknya terlihat Code yang menarik paksa Daemon dari sabuk teleportnya, yang bertujuan untuk memantulkan serangan Kawaki. Di sisi lain terlihat Eida yang terkejut dan bilang, "Code, dia tiba-tiba menarik Daemon." Daemon sendiri juga terlihat terkejut dan bertanya, "Hah, di mana aku?" Code lantas menjawab, "Maaf sudah membangunkanmu Daemon, tapi aku terselamatkan berkat kekuatan pantulanmu." Shikamaru yang melihat kemunculan Daemon tiba-tiba kaget dan berkata, "Apa yang? Siapa anak itu?" Di lain sisi Daemon yang bertanya berkata, "Hei, kau sedang bertarung Code, siapa musuhnya? Akan kuhajar mereka untukmu." Tapi Code menjawab, "Tidak, barusan sudah selesai, kau bisa pulang Daemon. Kita bicarakan nanti." Nampaknya Daemon dikembalikan ke tempat Eida lagi oleh Code, dengan jurus teleportnya. Melihat sifat Code yang seenaknya, membuat Eida marah dan berkata, "Kau banyak bertindak seenaknya Code, sebaiknya Kawaki baik-baik saja. Jika ada sesuatu terjadi padanya, maka kau pasti akan tahu, dan kau akan menyesalinya." Mendengar ancaman Eida, Code berkata sambil mengecek denyut Kawaki, "Tenanglah Eida. Pangeranmu masih hidup." Eida pun menjawab, "Oh baguslah, tapi kaulah yang harus lega Code, jika jawabanmu berbeda, maka aku akan mengirim kembali Daemon ke sana untuk menghabisimu." Melihat Kawaki yang pingsan, Code berkata, "Aku tak suka ini, tapi harus kuakui sepertinya saat ini aku tak mampu melawanmu Kawaki. Aku harus melepas pembatasku, dan kau akan mengembalikan kekuatan asliku Amado." Lalu seketika ia pergi menggunakan jurus teleportasinya. Setelah Code pergi, Shikamaru yang membahas soal perbuatan Kawaki ke Naruto dan berkata, "Soal Kawaki, kita harus pertimbangkan kan, bagaimana kita bisa mengatasinya?" Naruto menjawab, "Pertimbangkan, apa maksudmu?" Shikamaru berkata, "Ayolah, dia membunuh rekannya sendiri, bahkan melihat situasinya pun dia sama sekali tak ragu-ragu." Secara tegas Naruto menjawab, "Yang dilakukan Kawaki bukan salahnya seorang." Tapi Shikamaru tetap kekeh berkata, "Mungkin tidak. Cepat atau lambat kita mungkin tak punya pilihan lain, tapi untuk mengatasi Momoshiki, walau begitu, yang kulihat jadi masalah terbesar di sini adalah dia akan melakukan apapun demi keinginannya. Itulah yang jadi jelas hari ini." Tapi Naruto berkata, "Lalu kenapa? Menurutmu kita harus usir dia karena dia terlalu berat untuk kita atasi?" Shikamaru yang menjelaskan berkata, "Tidak, kita juga harus pertimbangkan warga lain. Aku tak bermaksud untuk meninggalkan kewajiban kita. Tapi itu sebabnya kita harus memikirkan apa tindakan kita selanjutnya. Pasti akan ada akibat buruknya di Konoha, sebelumnya bahkan sudah ada reaksi negatif padanya." Dan Naruto menjawab, "Boruto menganggap Kawaki sebagai saudaranya, walau apapun yang dia lakukan atau apapun kata orang, dia sudah seperti keluarga kami. Jika keluarganya tak bisa menerimanya di saat seperti ini, lalu siapa lagi?" Mendengar penjelasan Naruto, Shikamaru pun bertanya, "Apa sungguh itu yang kau rasakan Naruto? Bahkan sekarang kau sungguh, di lubuk hatimu, bisa menganggap dia sebagai keluarga?"
Naruto berkata, "Hentikan." Shikamaru yang sedari tadi berusaha menyadarkan Naruto berkata, "Dia membunuh putramu," tapi dibalas lantang oleh Naruto, "Cukup." Tapi yang gak terduga, tiba-tiba tangan Boruto menepuk dada Naruto, sambil berkata dengan lirik, "Siapa yang dibunuh?" Naruto dan Shikamaru yang melihat Boruto sadar dan terbangun dari kematian pun terkaget. Bagaimana bisa Boruto yang awalnya sudah mati bisa hidup kembali? Tapi Boruto berkata, "Tak sopan menganggapku mati begitu saja." Naruto yang melihat putranya hidup kembali terlihat tak bisa menahan tangisannya, dan terus meneriaki nama Boruto sambil memeluknya. Shikamaru yang masih terkejut berkata, "Tak mungkin, itu mustahil, aku yakin dia sudah mati." Di dadanya ada lubang yang menganga, apa itu? Dan emang juga diperlihatkan kalau lubang menganga di tubuh Boruto terlihat sembuh seketika. Bahkan tidak terlihat bekas luka sekalipun. Tapi seketika di penglihatan Boruto diperlihatkan kedatangan bayangan Momoshiki, dan seketika itu Boruto bertanya ke Momoshiki, "Hei, apa yang sebenarnya terjadi?" Kemudian Momoshiki menjawab, "Kehilangan fasalku akan berarti jiwaku juga akan musnah." Sama seperti Ishiki, selain menjadi penerima jiwa seseorang, sebuah fasal juga menjadi pengikat ke dunia manusia. Kau adalah jangkarku, fasal yang berharga. Aku tak bisa kehilangan dirimu, demi diriku sendiri. Lalu Boruto yang mengecek ke arah dadanya dan berkata, "Lukaku sembuh." "Apa yang kau lakukan?" melanjutkan perkataan Momoshiki, "Sebagian jantung dan paru-parumu hancur, dan kau kehilangan banyak darah. Tentu kau akan mati jika aku tak ikut campur." Di sini pun nantinya diperlihatkan cara Momoshiki menghidupkan kembali Boruto. Momoshiki menjelaskan kepada Boruto dan berkata, "Aku sudah membangkitkanmu memakai sebagian karma. Seperti yang kau tahu, karmamu mengandung seluruh dariku dalam bentuk data. Terdapat sekitar 82% sudah dibongkar dan menyatu di dalam tubuhmu. Kebangkitanmu akhirnya akan memungkinkan jika sudah tersisa 18%, tapi sayang itu tak akan terjadi jika fasalku hancur sebelum saatnya. Jadi aku tak punya pilihan, kecuali mengubah sisa 18 itu ke dalam datamu, jadi sel dan jaringan yang hilang itu bisa terbentuk lagi." Boruto pun berkata, "Intinya, kau memakai bagian yang harusnya tubuhmu untuk membangkitkanku?" Dan Momoshiki menjawab, "Benar, sayangnya kau mengambil 18% dari dataku dan membuatku mustahil untuk bisa bangkit." Boruto berkata, "Begitu ya? Kalau begitu sepertinya aku yang menang karena tekadku untuk mati telah berhasil mencegah kebangkitanmu." Mendengar perkataan Boruto, Momoshiki membalas dan berkata, "Jangan senang dulu nak. Alasan kenapa aku bicara padamu adalah untuk memberi peringatan, diubah atau tidak. Dari awal sebenarnya itu adalah data Otsutsuki, jadi tetap tak berubah kalau seluruh 100% itu data Otsutsuki telah selesai dibongkar. Yang artinya dirimu sekarang adalah 100% murni Otsutsuki yang sempurna. Dan itu hanya menandakan satu hal, kau siap untuk dipersembahkan ekor 10. Dan tak lama lagi Code juga akan menyadarinya." Dan Boruto berkata, "Maksudmu, aku bisa dikorbankan pada monster itu kapanpun juga? Oke, aku jadi tak perlu repot mencarinya lagi." Di sisi lain Momoshiki menjawab, "Berhentilah bersikap sombong. Ingat baik-baik, membangkitkan dirimu bukanlah tindakan yang akan terulang lagi, lain kali kau akan tetap mati." Boruto bertanya ke Momoshiki, "Dulu kau pernah berkata, tentang berhati-hatilah mata biru itu pada akhirnya akan merenggut segalanya darimu. Sekarang aku pernah mati. Apakah itu yang kau maksud, merenggut semuanya darimu?" Momoshiki yang terlihat tertawa mendengar perkataan Boruto dan berkata, "Tidak, ini tidak ada hubungannya dengan itu, tapi itu tak akan lama lagi. Waktunya sudah dekat, itu akan jadi pemandangan yang luar biasa nak." Sambil Momoshiki tertawa terbahak-bahak, di tempat persembunyian Eida dan Code, terlihat mereka berdua yang sedang berdiskusi untuk mengincar Amado. Terlihat Eida berkata, "Amado dilindungi di tengah Konoha, di mana kau tak punya satupun bekas cakar, dan bagaimana kau akan mendekatinya?" Sementara itu di tempat Shikamaru dan Naruto berada, terlihat Shikamaru yang berkata, "Tak usah khawatir, aku sudah buat rencana."
ありがとだってばよ。